Selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023, merupakan pekan Prapaskah yang kedua. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3, dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 32. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas setiap hidup yang kami alami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga sepanjang istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru ini dengan penuh damai dan sukacita. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah terang pelita hidup kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami dengar, dapat kami pahami, serta senantiasa selalu kami menjalaninya dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya,
"Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioneri yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan di tempat umum, terkadang kita melihat selembaran tentang anak hilang, dan di dalam selembaran kertas itu tertulis suatu kalimat, "Telah hilang seorang anak dengan ciri-ciri sebagai berikut." Nah, adik-adik, ketika kita melihat pengumuman seperti itu, pasti kita juga merasakan kesedihan dari keluarga yang kehilangan anak itu. Kita dapat membayangkan betapa keluarga itu sangat menantikan dengan penuh harapan agar anak mereka kembali. Dan kita dapat bayangkan betapa penasarannya mereka setiap kali telepon berdering. Pasti mereka berharap bahwa telepon itu dari seorang yang menemukan anak mereka. Mereka pastilah cemas dan berharap agar anak mereka tetap selamat. Adik-adik, pernahkah kalian kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Dan bagaimana perasaan adik-adik? Atau pernahkah adik-adik menemukan barang yang hilang? Jika pernah, bagaimana perasaan adik-adik ketika menemukannya? Adik-adik remaja misioneri yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil pada hari ini,
Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa betapa bersukacitanya Allah ketika melihat anaknya bertobat. Dalam cerita atau perumpamaan tadi, ada 3 tokoh yang menonjol. Yang pertama, si anak sulung, yang kedua, si anak bungsu, dan yang ketiga, sang bapak dari kedua anak tersebut. Anak sulung dalam perumpamaan ini adalah menjadi gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu menganggap dirinya benar. Ketika mendengar ayahnya mengadakan pesta bagi adiknya yang telah pulang, si sulung langsung marah. Dan pertanyaannya, apa yang menyebabkan si anak sulung itu marah? Nah, anak sulung itu marah karena ayahnya menyambut adiknya yang berdosa dengan begitu meriah. Dan anak sulung ini juga menurut pandangannya adiknya tidak patut diperlakukan begitu istimewa. Sedangkan dia belum pernah diperlakukan begitu istimewa. Padahal dia tidak pernah mengecewakan ayahnya. Anak bungsu dalam perumpamaan ini merupakan gambaran orang-orang yang berdosa. Dan mengapa disebut anak yang hilang? Dia disebut anak yang hilang karena dia menuruti hawa nafsunya dan menjauh dari hidup yang benar. Dan dalam perumpamaan ini juga si sulung juga disebut sebagai anak yang hilang karena si anak sulung memandang rendah sesama yang mereka bericap sebagai pendosa dan menolak orang yang mau berbalik dari jalannya yang tidak benar. Sang Bapa dalam perumpamaan ini merupakan gambaran dari Allah, di mana Allah yang penuh belas kasihan. Allah mengasihi dan memandang berharga semua orang. Allah tidak mencampakkan yang berdosa. Dan Allah tetap menanti dengan sabar kepulangan orang-orang berdosa. Kasih-Nya yang besar membuat orang berdosa yang menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah akan menerima pengampunan dan dipulihkan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam masa prapaskah saat ini, marilah kita merenungkan diri dan kita menempatkan diri kita dalam perumpamaan ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Apakah kita mau menempatkan diri kita sebagai anak yang sulung ataukah menjadi anak yang bungsu? Dan sejauh mana kita selalu memberikan pengampunan kepada orang yang sudah membuat salah terhadap kita, baik dengan sahabat, teman, dan kenalan. Semoga kita senantiasa belajar dari Allah Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan selalu bersabar dan menanti setiap orang yang mau ingin menyesali dosanya dan perbuatannya untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia.
menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik, remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.